dan saking Ibnu Hibban, shadaqatus sirri utawi sedekah kang samar tudfi'u lerepake apa ghadabar rabbi bendune pangeran, wasilatur rahimi lan utawi nepung sanak iku tazidun bisa nambahi apa silatur rahim fil umri ing dalem umur, wa fi'lul ma'rufi utawi penggawean bagus iku yati bisa ngreksa apa fi'lul ma'ruf masari masu'i ing tekane mati Allah. Ibnu Hibban niki ngaturaken hadis saking Kanjeng Nabi bahwa sedekah itu bisa meredakan murkanya Allah, dan sedekah itu bisa merekatkan tali silaturahim, dan orang yang merekatkan tali silaturahim ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silaturahim ini adalah salah satu perbuatan yang baik. Setiap perbuatan yang baik ini bisa mencegah kita dari kematian yang buruk. Memang terlihat sepele, tapi faidahnya besar. Bahkan di hadis lain mengatakan bahwa Ibnu Adi an Abi Hurairah aktu sa'ila wa in ja'a ala farasin, berilah kalian kepada orang yang meminta-minta, sekalipun yang meminta itu menggunakan kuda, farasin, jalan. Jadi kapan ono wong jaluk paringi mawon sak duwene. Sekalipun orang yang meminta itu sebetulnya menggunakan kuda. Berarti wong duwe kuda iki kan orangnya bukan orang yang miskin, orang yang mampu. Sering kita jumpai, mohon maaf, di tempat ziarah, di pasar, dan di beberapa tempat-tempat yang lain. Bahkan mohon maaf kadang-kadang kita, mereka masih sehat kok, mereka masih punya kekuatan untuk usaha, kok minta-minta. Kalau memang kita mau, kasih saja kalau memang ada, walaupun itu 100, 500 ataupun 1000. Karena itu baik. Walaupun kita menganggap mereka itu sebetulnya mereka tidak layak sebagai seorang peminta-minta. Bahkan banyak sekali kejadian mungkin ya di televisi yang sering kita lihat, di media-media yang ada, para pengemis itu sebetulnya lebih kaya dari kita. Kadang ada yang bawa motor gede, bahkan ada beberapa pengemis yang memang bawa mobil. Bahkan di suatu daerah, saya tidak sebutkan namanya, itu ada satu kampung yang memang banyak sekali orang-orang yang kerjaan, memang meminta itu menjadi kerjaan, kerjanya meminta-minta, dan di situ bisa untuk membiayai anaknya kuliah, baik di kedokteran ataupun di universitas fakultas hukum. Ada ini, saya tidak sebutkan daerahnya, ada. Karena memang bagi mereka itu pekerjaan yang sangat mudah. Mereka tinggal duduk mengharapkan belas kasihan orang. Ya memang receh sih, 200, 2.000, 500, 1.000, tapi dikalikan dalam sehari itu kan mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Tapi jangan lupa bahwa orang yang sering meminta-minta besok di yaumil akhir teng dina kiamat iku urip orang duwe daging. Raine sorono daging blas. Urip ya urip tapi orang duwe daging. Wa huwa an Jabirin, hadis ini juga diceritakan oleh Jabir, idza atakum sa'ilu
fad'u fi yadihi walau dhilfan muhrakan. Ketika ada orang yang meminta-minta kepada kita, maka kalau memang ada kita kasih. Di sini jelaskan apa? Walau tiflan muhrakan, senajan rupa kikil kang dibakar. Seandainya kita tidak memiliki harta benda yang banyak atau yang pantas, tapi ada orang yang minta-minta kepada kita karena lapar. Kok di situ ada kulit, kikilkan kulit, kulit sapi atau kulit nopo lah, kikilkan dibakar, kita kasihkan kepada mereka. Dan itu baik untuk kita. Lu betul sebenarnya hadisnya memberi kata. Ada hadis yang menjelaskan bahwa dalam kita bersedekah, satu kali sedekah saja itu sudah menjauhkan kita dari 7 jurang neraka. Dan setiap jurang neraka ini perjalanan 700 tahun. Berarti sekali kita sedekah, kita dijauhkan dari neraka 7 jurang, berarti kan 7 neraka itu. Dan setiap jurang ini 700 tahun. Ini bagian sesuatu yang seringkali kita menganggap remeh, tapi hafasi fadilai gede. Jadi kapan jenengan itu ya barangkali mereka itu sedang membutuhkan, ya orang kenal 500 kasih nggak apa-apa. Toh hartanya jenengan itu lebih dari 2000. Dan ketika sehari diambil 2000 kepada orang yang meminta-minta, mohon maaf, tak ceritane kados wong-wong sing duwe toko nang pinggir dalan mungkin wis bosen nek dipikir ngoten niku ya. Terus Mas Yadi, Mas Aus, Mas Hendi sing tokone nang pinggir dalan 1 jam sekali mungkin ya Mas Yadi ada orang minta. Sering kali dalam hati mereka masih sehat kok, kenapa minta-minta? Memang betul nanti di akhir zaman di kiamat itu wong sing jalu-jalu itu orang duwe daging raine. Tapi ketika Anda ada kemampuan walau 2000 atau 1000 kasihlah, enggak apa-apa. Toh fadilahnya sangat besar. Di samping menjauhkan kita dari neraka, itu bisa meredam amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diaturakan malih bahwa saya sering aturakan dengan kita bersedekah sekalipun yang kita nisbahkan, yang kita tujukan kepada orang tua kita, itu sedekahnya sampai dan tidak mengurangi pahala yang kita berikan. Jadi nek kula panjenengan iki sedekah kados Mas Yadi iki, sing sering ketemu pengemis atau orang yang minta-minta Mas Alif barang iki sing urip nang pinggir dalan Mas Aus. Anda niatkan ojo sedekah nggo dhewe. Kalau sedekah untuk jenengan, orang tuamu enggak dapat. Misal kados Mas Alif, ibune pun sedo, Mas Yadi, bapak ibu pun sedo. 2000 itu setiap jenengan sedekah saya niatkan untuk ayah dan ibu yang sampun sedo. Mas Alif kan ke ibu sing sampun sedo. 2000 receh loh. Tapi pahalanya besar dan sampai kepada orang tua kita, dan kita juga tetap mendapatkan pahala. Jadi lain jenengan sedekah niku ampun bapake dhewe. Sedekah kan untuk orang tua. Maka dengan jenengan sedekah nang wong tua, di samping pahalanya besar, rezekine dadi lancar. Karena apa? 2 kali lipat. Nah, bagaimana seandainya lebih utama mana orang bersedekah tapi tidak kenal, tetapi jenengan ada juga pertanyaan sedekah kepada orang yang tidak dikenal atau sedekah kepada saudara kita yang kita kenal dalam keadaan yang sama-sama tidak mampu. Maka sedekah kepada sanak famili ini lebih utama daripada sedekah kepada orang yang tidak kita kenal. Kitab Irsyadul Ibad diaturakan pilih
Orang yang bersedekah kepada sanak famili ini memiliki 2 pahala. Yang pertama, pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua, pahala silaturahim. Jadi nek jenengan duwe-duwe kumpulaken seminggu 20.000 atau 10.000 lah seminggu kaya nembok anggaran ya miliki dulur tuane sing wis repot nimbah ya notes mlaku-mlaku ana duit 2.000 atau 20.000 kasih dalam seminggu. Di samping kita bersilaturahim, kita mendapatkan nilai yang baik. Silaturahim itu gede banget pahalanya. Saged nebihaken saking balak, saged nebihaken saking mati sing Allah. Bila insya Allah kapan wong seneng sedekah niku tebih saking bilaine. Sedekah 2.000, 5.000 tebih saking bilaine. Tebih saking begal. Jadi nek wong sing seneng sedekah kayane begal ki ora perlu. Sebab napa? Allah sudah menjamin orang yang senang sedekah itu dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma. Nah, ngomong-ngomong begal ini pun apa namanya marak sekali terjadi. Bukan hanya di kota daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah sing tebih saking masyarakat pulau-pulau Sumatera, Kalimantan. Ternyata di seluruh pulau itu memang marak yang namanya begal, asalkan sepi. Nah, bagaimana seseorang ini ketika menghadapi begal? Hukum diat itu ada. Seseorang yang mempertahankan dirinya karena mempertahankan nyawa, mempertahankan keluarganya dan mempertahankan hartanya, ketika ada proses tarung katakan kok sampai membunuh orang, ini hukumnya begitu. Tidak apa-apa karena untuk menjaga diri itu begitu. Kecuali memang orang itu sama-sama sudah punya niat membunuh kata itu. Katakan ketemu begal dijotos kok semaput wis gletak ning lemes tok, tapi jenengan ternyata masih apa jenengannya tambah nesu dipukul kemudian ditabrak karo motor, itu baru tidak boleh. Tapi ketika jenengan proses untuk mempertahankan harga diri, keluarga dan harta itu tidak ada. Bahkan memiliki diaturakan bahwa wong sing begal niku hukumnya wonten sekawan. Para pembegal ini terkena hukum 4. Yang pertama, ketika dia seorang begal di jalan kok sampai membunuh tapi tidak mengambil hartanya, hukumnya hanya dipateni, balik dipateni. Yang kedua, ketika ada seorang begal yang di samping membunuh kemudian mengambil hartanya, hukumannya adalah dibunuh dan juga disalib. Yang ketiga, kok ono wong begal tidak membunuh tapi cuma mengambil hartanya saja, ini hanya dipotong kedua tangan dan kakinya secara silang. Yang keempat, hukum begal orang nyolong, boten njupuk hartane dan juga tidak membunuh, hanya sekedar menakut-nakuti saja. Karena memang pikirnya adalah dia yang punya kawasan. Pikirnya dia yang kawasan, ditakut-takuti dong. Belojo liwat maneh. Atau minimal ketika lewat pikire ngoten nggih, bikin trik biar ngasih uang japren. Uang japren kan aman. Begal ya ora, mateni ya ora. Pikirannya ya sotakoh lah, sotakoh kepeksa, sotakoh dipaksa. Begitu. Karena yang merasa dia milik kawasan. Itu ada 4. Begal sing mateni tapi orang njupuk hartane, hukumannya dibunuh. Begal sing mateni njupuk hartane, hukumannya dibunuh, disalib. Begal yang hanya mengambil hartanya saja,
hanya dihukum dengan dipotong lengan dan kakinya secara silang. Nah, yang keempat, begal sing meden-meden itu hukumnya namun ditakzir, dibuih. Tetapi ketika sebelum ditangkap, si begal ini sebelum ditangkap kok sudah bertobat, mengakui kesalahannya kepada amir atau kepada orang yang memang menjadi pimpinan di suatu negeri, maka di sini tidak terkena hukum. Mboten ingkang saged kula aturaken, yang pertama adalah tadi tentang sedekah, mboten niat tapi lakonan napa namine dadi hukum begal. Sebab napa ada kaitannya nek wong seneng sedekah itu insyaallah adoh sapa begal. Ora ketang sedekah 2000 nyatane Mas Ajis mendidi aman nggih. Sebab ngapa sedekah wong liwat 2000 terus ora masak. Jadi ya ditepihaken saking bala. Sing penting saran kula ketika jenengan sami bersedekah niatkanlah untuk orang tua. Karena apa? Pahalanya juga untuk orang tua dan kepada kita. Itu sama dengan kita berbirrul walidain. Sebab kula jenengan iki dadi kewajiban bekti karo wong tuwa ing dalem uripe lan ing dalem sedo-sedone. Wallahu a'lam bishawab.